Hari ini kita mau bahas tentang Bitcoin Bottom, teman-teman. Alasan gue mau bikin video ini adalah ada keluar riset dari Grayscale Investment tentang Bitcoin sudah mencapai bottom. Jadi targetnya ini adalah kita ingin membandingkan eh, apakah bottom ini bisa hold atau bisa bikin bottom yang baru. Apakah kejadian di bulan Januari kemarin bakal terjadi lagi ya? Seperti itu kurang lebih. Terus ke depannya gimana? Oke, kita lanjut aja. Di sini Grayscale Research bilang BTC bottom dari sini kurang lebih. Bitcoin bottom di 63.000 pada tanggal 5 Februari dan lain-lainnya kurang lebih di sini dibilang recent buyers are back to break even. Jadi kalau ada yang ngebuy baru-baru ini mereka balik ke break even. Jika Bitcoin naik uh, beberapa hari ke depan, berarti ini jadi salah satu indikator bahwa ini fase pertama kita memasuki bull market, kurang lebih gitu. Kalau kita bisa lihat sini perbandingannya, Bitcoin price dengan realized price-nya kurang lebih begini. Nggak usah terlalu dibikin ribet dah, tapi kita lihat secara datanya kurang lebih gitu. Oke, sebelum kita bahas ini lebih dalam, kita pingin tahu dulu nih gimana big player seperti BlackRock dan Michael Saylor itu beli di Bitcoin. Ini penting untuk kita tahu. Dari sini nanti kita ke depannya bisa lihat gimana sih money flow dalam Bitcoin dan altcoin, kurang lebih kapan sih pergeseran cycle-nya, kurang lebih begitu ya. Nah, kita ambil contoh ya. Kalau misalnya Michael Saylor beli Bitcoin, teman-teman harus tahu bahwa Bitcoin itu uh, aset ownership kita. Jadi gue harus punya asetnya gitu. Itu Bitcoin atas nama gue gitu. Kurang lebih ya. Kalau gue beli Bitcoin spot, itu spot atas nama gue. Nah, mereka belinya itu nggak bisa langsung dari spot biasa dari exchange gitu ya. Kayak kalau mereka beli dengan jumlah yang besar, mereka nggak bisa yang namanya buka akun broker, contohnya di Binance atau di Peluang, mereka langsung beli tuh 230 billion contohnya. Nggak mungkin gitu. Nah, mereka mainnya pakai OTC, teman-teman. Mereka mainnya di OTC. Oke, mereka mainnya di open to counter. Oke, OTC. Jadi anggap contoh lah ya, anggap contoh gue mau beli Bitcoin gitu ya kan. Anggap gue sultannya lah gitu ya, amin gitu. Gue sultannya, uh, gue mau beli nih OTC nih gitu kan. Gue mau beli dengan jumlah besar. Gue bakal cari yang namanya OTC trader gitu ya. Gue cari yang namanya OTC trader. Nah, gue tanya nih sama dia, bro, sekarang Bitcoin tuh harganya di 70.000 nih gitu kan. Gue mau beli nih, gue mau beli di 70.000, gue mau beli kurang lebih 230 billion dollars gitu. Nah, OTC trader tuh tugasnya apa? Cari stok gitu. Dia cari ada nggak ya pasokan Bitcoin gua. Nah, dia bakal lihat dari orang-orang yang jual Bitcoin gitu. Orang-orang jual Bitcoin atas kenamaan dia gitu ya. Orang yang jual-jual Bitcoin ini bakal ditampung dari OTC trader. Nanti OTC trader itu tinggal kasih ke gua. Kurang lebih gitu. Nah, jadi Bitcoin atas nama mereka ini gitu ya. Bitcoin atas nama orang-orang ini nantinya bakal jadi punya gua. Apa sih perbedaannya dengan exchange biasa gitu kan? Perbedaannya yang paling signifikan, perbedaan yang paling penting adalah jumlah transaksi volumenya tetap sama, nggak ada yang bertambah gitu. Kalau misalnya gue beli spot dari exchange, itu tuh transaksi kita itu dihitung sebagai uang yang baru, kurang lebih ya. Itu uang yang baru. Sedangkan kalau misalnya gue beli dari orang yang memang udah punya asetnya, ya jumlahnya segitu-segitu doang, nggak ada yang bertambah gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya.
Makanya kalau kita lihat tuh di berita-berita tuh kayak BlackRock beli Bitcoin, Michael Saylor beli Bitcoin, tapi harganya kenapa nggak naik? Ya, karena memang total keseluruhan aset di Bitcoin itu ya gitu-gitu aja gitu. Cuman perpindahan nama doang, nggak ada uang baru yang masuk, kurang lebih gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sekarang kita di cycle altcoin kah atau emang sekarang waktu yang tepat money-nya itu kita flowin ke Bitcoin gitu ya. Apakah kita lebih bagus sekarang uangnya kita fokuskan ke Bitcoin, kurang lebih gitu. Nah, untuk menjawab ini teman-teman, kita butuh uh, 3 variabel, kurang lebih ya. Kita butuh 3 variabel. Yang pertama itu total 2, yang selanjutnya adalah total 3 gitu ya, total 3, dan yang terakhir adalah dominasi dari Bitcoin gitu, dominasi Bitcoin. Ini 3 variabel ya adalah variabel yang perlu kita pakai untuk melihat flow uangnya nanti bakal kemana gitu. Total 2 itu apa teman-teman? Total 2 itu adalah total total aset kripto gitu ya. Total aset kripto, total semua aset kripto gitu ya. Total market cap kripto itu dikurang Bitcoin. Sedangkan total 3 itu sama aja, bedanya Ethereum juga ikut teman-teman. Oke, paling ini aja sih sebenarnya. Gak usah diambil pusing, nanti pengaplikasiannya bakal gue contohin kurang lebih untuk melihatnya. Oke, jadi key level Bitcoin sekarang yang bener gimana gitu, dan perbandingannya di bulan Januari apa sih sebenarnya gitu kan. Kita langsung main ke chart aja. Di sini kita lihat Bitcoin USDT kurang lebih ya, BTC USDT. Nah, kalau kita lihat di sini marketnya dari akumulasi ya, teman-teman. Sini kita akumulasi, terus kita bisa lihat ada support baru. Nah, ini gerakannya sama nih kayak di Januari kemarin, gitu ya. Ini Januari 2026 dia turun. Apakah bakal sama gitu ya? Kita bakal lihat teman-teman total 2 dan total 3-nya gitu. Pertama-tama, kita lihat total 2 sekarang marketnya pretty much akumulasi. Total 3 pun sama ya, kurang lebih total 3 pun sama. Nah, cuman yang menarik perhatian gue adalah kalian lihat dah volumenya di sini, teman-teman. Kalau kita bisa lihat volumenya di sini, tiba-tiba ada lonjakan volume, ya kan? Ada lonjakan volume, ada lonjakan transaksi, gitu ya. Ada banyak transaksi di total 3 dan total 2. Tapi yang bikin lebih menarik adalah price action ya, dari segi price-nya dia tetap stuck di range ini juga gitu. Dia tetap di stuck di range ini doang gitu. Dia nggak kemana-mana gitu. Jadi ini sebuah tanda tanya di kita sebagai seorang trader ataupun investor gitu kan. Jadi kita butuh variabel ketiga nih, dominasi dari Bitcoin itu sendiri. Kalau kita lihat di Bitcoin dominance, teman-teman, ini adalah Bitcoin dominance. Bitcoin dominance itu pretty much adalah persentase kekuatan Bitcoin pada market cap kripto. Udah gitu aja, ya kan? Nah, ini aku ada garis-garis vertikal ini tuh berita-berita terakhir di tahun 2026, di mana saja nih yang big player seperti Michael Saylor, BlackRock, Fidelity itu mereka masuk beritanya gitu. BlackRock itu sendiri biasanya beli secara harian ya, rutin. Nah, kita lihat nih per bulan Maret ada lonjakan besar nih tiba-tiba di market, ya kan? Tiba-tiba dia naik sampai 60%. Sedangkan di Januari, yes, teman-teman. Yes, marketnya sempat naik. Gue juga yakin ada influencer kripto juga pastinya udah nyuruh kalian long dari Januari ya. Tapi kalau kita lihat di Januari teman-teman ya, ini tuh konteksnya stagnan, gak ada perubahan. Kalau kita lihat volumenya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang, dia tuh kayak konsisten build upnya rutin gitu.
dibandingkan dengan dulu ya dia ada bullish bullish volume gede tapi dibarengin dengan bearishnya juga gitu. Jadi ini tanda tanya dong ke kita. Sedangkan di satu sisi di bulan April ada bearishnya pun bearish volume tapi nggak segede itu. Jadi pretty much pelan-pelan dominasi Bitcoin itu di sini makin tinggi, makin kencang gitu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan kita di total 3 dan di total 2 gitu. Kalau kita total 2 kan, nah kenapa ini volumenya gede tapi secara per section dia nggak kemana-mana? Berarti di sini kita bisa jawab gitu. Mereka ragu gitu. Mereka ragu dalam artian ada dua yang bisa terjadi ya. Dua yang bisa terjadi sih. Dua hal yang bisa terjadi. Pertama, antara mereka pelan-pelan cabut dari alt gitu ya. Mereka cabut dari altcoin, cabut dari alt ke BTC gitu ya. Atau dua, mereka reposisi di altcoin. Kurang lebih gitu. Mau altcoin mau small cap kayak big cap kayak atau medium cap kayak gitu ya. Mereka lagi reposisi atau mereka cabut nih. Memang pure cabut. Jadi transaksi volume ini kalau kalian lihat gede ini mereka keluar gitu. Transaksi mereka yang keluar kurang lebih ya. Jadi mereka cabut atau mereka reposisi. Simple itu doang. Tapi tidak menjawab juga kan. Kayak apakah kalau memang mereka cabut pelan-pelan gitu ya kan dari altcoin ke Bitcoin, apakah key areanya support ini bisa di hold gitu. Personally teman-teman, gue udah masuk dari 69.000 ya, gue main di spot di 69.000. Sebenarnya kalau gue personally ya, kalau aku personally selama harga masih stay di range ini gitu ya kan, jadi jangan lihat literally support level ini doang ya. Kayak kalau kita lihat ini support level terus ini dijebol gitu kayak wah ini tetap bearish, nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi selama kotak abu-abu ini masih di hold teman-teman, selama area ini masih di hold, itu menurut gue masih oke. Ini harga yang wajar untuk kita ngelong. Cuman ditambah konteks, gue prefer ya kan, gue pengennya lihat Bitcoin itu bisa dapat harga wajar yang baru di atas gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya kita bisa lihat akumulasi di area sini teman-teman. Kurang lebih gitu. Nah, bisa nggak kira-kira kita bisa apa? Bisa nggak kita kira-kira dapat harga akumulasi di atas itu? Well, bisa banget sebenarnya ya. Sebenarnya bisa banget. Kalau kita lihat dari open interest market sekarang di Bitcoin dan Ethereum ya per hari ini interest orang pada Bitcoin dan Ethereum itu relatif bagus ya di perpetualnya dan di Ethereum dan di Bitcoin itu mereka plus 1%, plus 2% per hari ini masih oke. Cuman yang menjadi key point gue adalah faktor penting gue adalah ada 3 event penting ya kan, ada 3 event penting yang perlu gue perhatikan gitu untuk melihat apakah range tadi secara teknikal bisa di hold atau tidak gitu. Pertama di tanggal 15 Mei itu kan ada Fed meeting yang dimana Kevin Warsh seharusnya udah jadi Fed chairman ya. Dia jadi chairman di Fed yang baru karena kakek gua Jerome Powell udah cabut kurang lebih ya, masa jabatannya habis gitu ya. Di satu sisi Kevin Warsh dari Januari udah jadi sebuah sentimen positif bagi orang-orang kripto ya, kurang lebih. Kevin Warsh sendiri menjadi sentimen positif untuk anak-anak kripto. Terus kedua ada di perang US
dan Israel lawan Iran. Nah ini kalau konteksnya yang nggak update sekarang tuh ya again lagi nego-nego lagi. Ini ada potensi perang pecah lagi kurang lebih. Jadi pertanyaannya lah, apakah di saat perang pecah nanti Bitcoin bisa menjawab dia stick di range harga segitu. Dan ketiga adalah World Cup gitu. World Cup di kuartal 3 kurang lebih. Kita ada World Cup di kuartal ketiga dan kita tahu Trump gimana ya mainin aset semuanya ya, dari stock market, dari crypto, dia bisa mainin semua. Dan World Cup bakal jadi sentimen yang bagus gitu ya untuk aset-aset kripto gitu. Nah, dari tiga ini kan hitungannya masih dalam waktu dekat ya teman-teman ya, masih dalam jangka waktu yang dekat. Gue pengen lihat dari ketiga ini apakah Bitcoin masih bisa hold either di range ini atau dia bisa tetap stick di area abu-abu ini gitu. Kalau misalnya tiga event tadi bisa membuat Bitcoin stuck di area ini, berarti ya congratulations, kita udah dapat bottomnya gitu. Kayak gue dapatnya di 69 ribuan sekian, ya udah gue tinggal hold ke atas gitu. Berarti yang tersisa nanti tinggal apa? Gue tinggal tambahin posisi aja ke depannya ya, kurang lebih begitu. Gue tinggal tambah posisi dan ya kita udah dapat bottomnya kira-kira. Gimana bang kalau ceritanya uh, marketnya malah turun lagi gitu? Well, itu ya bagus, satu sisi bagus ya untuk anak spot ya. Itu underprice kurang lebih ya, itu harganya udah terlalu murah. Kalau kita bisa sentuh 56.000 kayak gitu ya, kita sentuh 56.000, 52.000 itu udah terlalu murah. Pastinya kita bisa long lagi di spot gitu. Jadi gue udah mulai long dari sini, gue juga udah mulai wanti-wanti untuk nyicil Bitcoin lagi gitu ya. Kalau kalian yang mau cicil-cicil Bitcoin, silakan banget ya. Menurut gue ini oke banget kalau kita mau cicil Bitcoin sekarang. Paling nanti untuk konten cicil Bitcoin akan dibawakan oleh partner gue ya, yang mukanya nampak di YouTube gue tuh. Itu partner gue. Nanti cicil-cicil Bitcoin bakal dibawain sama dia aja. Terus ya paling itu aja sih teman-teman. Untuk target TP-nya, untuk orang yang baru kenal gue selalu bilangnya gue hold sampai marketnya capek gitu ya. Gue hold sampai marketnya capek. Cuman kalau memang nanti ada harga wajar yang spesifik gitu ya, kalau ada harga wajar spesifik sebagai target, nanti bakal gue kasih tahu di Discord gue. Nanti Discordnya gue share. I think di YouTube ini pun bisa sih gue share ya. Ini ada QR untuk link Discordnya kalau kalian tertarik. Ada di YouTube gue juga ada sih link Discordnya ya. Paling nanti di deskripsi gue masukin juga. Kurang lebih gitu. Kalau kalian merasa video kali ini membantu ya, tolong subscribe-nya kali ya teman-teman ya. gue mau gue mau bikin followers gue banyak nih, subscriber gue banyak nih, pengen jadi content creator juga nih gue, tapi capek sih, but ya yeah, whatever. Kalau memang ini kontennya membantu, silahkan subscribe dan di like sih. Kalau kalian mau diskusi banyak tentang market ya silahkan masuk ke Discord teman-teman. Nah, di situ kita bahas banyak market ya, kita bahas banyak aset, kita bahas currency, metal, oil, index ya kan, US index gitu, uh, US stock market gitu ya. Paling kripto juga kita bahas ya. Cuman untuk Bitcoinnya doang, bukan bukan market-market altcoin gitu gue nggak main. Sama saham juga gue nggak main, saham Indo gue nggak main gitu. Cuman kalau in general kalian mau bahas tentang market ya silahkan nimbrung di Discord gitu. Kita jumpa nanti di sana ya. Thank you guys. See you di perkuliahan SJ kedua paling ya. Gue lagi bikin konten kuliah SJ kedua nanti. I'll see you there nanti. Bye bye.